Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Yang saya kasihi dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini, terutama dalam bacaan Injil di sana hijau, tegaskan bagi kita bahwa Yesus menegaskan kepada para murid, kamu yang harus memberi mereka makan. Para murid merasa cemas dengan begitu banyaknya orang yang datang untuk mendengar pengajaran Yesus. Dan ketika hari sudah mulai malam, para murid meminta kepada Yesus agar menyuruh orang-orang banyak itu pergi untuk dapat membeli makan di kampung-kampung sekitar. Tetapi Yesus menegaskan kepada mereka, kamu yang harus memberi mereka makan. Pada kesempatan yang istimewa dalam perayaan Natal bersama ini, kita juga boleh bertanya pada diri kita masing-masing. Setiap tahun kita merayakan Natal, tahun baru, kemudian ada Natal bersama dan seterusnya. Tetapi apakah kita juga pernah berpikir untuk sedikit berbagi rasa dengan mereka yang berkekurangan, mereka yang sakit, mereka yang terpinggirkan, dan seterusnya? Sadar akan segala kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian kita, kita mohon ampun dahulu di awal perayaan Misa Kudus ini, sehingga dengan hati yang pantas boleh merayakan misteri suci ini. Kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. In excelsis Deo. Wow.
Bapa yang Maha Kasih, Putramu yang tunggal menampakkan diri sebagai manusia, dan kami mengenalnya sebagai sesama kami. Semoga hidup kami pun selaras dengan hidupnya. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi umat di KUB Bejana Rohani ini. Berkatilah seluruh hidup dan karya mereka di tahun yang baru ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak-anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar
dan memberi mereka makan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Dari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang menyampaikan satu pesan utama kepada kita tentang sikap peduli dan sikap percaya. Tampak ada perbedaan sikap antara para murid dan Yesus dalam menghadapi suatu persoalan. Ketika melihat banyak orang kelaparan saat menjelang malam, para murid meminta kepada Yesus untuk menyuruh mereka pulang. Ini adalah cara termudah agar mereka tidak terbebani oleh begitu banyak orang yang kelaparan ini. Sebaliknya, Tuhan memerintahkan, kamu yang harus memberi mereka makan. Sebuah perintah yang menegaskan bahwa kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Kita harus peduli terhadap sesama, apalagi yang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Di sini Tuhan sedang mengajari para murid untuk bertanggung jawab terhadap sesamanya yang lain. Peduli kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Memang para murid seakan tak punya pilihan kecuali menyuruh atau dengan kasar mengusir orang banyak itu untuk segera pergi. Para murid lupa bahwa mereka sedang bersama Yesus, sang guru mereka. Nyatanya, kemudian Tuhan mengerjakan mukjizatnya. 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berlipat ganda dan mencukupi ribuan orang. Bahkan masih ada lebih. Mukjizat Tuhan sungguh nyata. Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Dikatakan juga dalam Injil tadi bahwa yang ikut makan ada 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Ya mungkin kalau bapak mama pergi lapangan untuk dengar suatu ceramah, lalu tinggalkan kunci anak-anak sendiri di rumah, biasanya mesti bawa anak-anak. Dan bapak juga dia bisa melarang mama, bilang mama jaga rumah, kami pergi dengar Tuhan Yesus mau mengajar. Nah, kami mau dengar pelajaran dari Tuhan Yesus di lapangan. Ini pasti agak sedikit kacau nanti. Karena itu pasti semua datang.
Tapi kita bisa mengerti kenapa hanya laki-laki yang disebut di sini. Karena pada zaman itu perempuan selalu dinomorduakan, apalagi anak-anak. Karena itu yang terhitung hanya 5.000 orang laki-laki. Kalau dihitung seluruhnya, mungkin bisa lebih dari itu. Tetapi kita ikut saja sabda Tuhan yang ada dalam kitab suci, bahwa yang ikut makan saat itu ada 5.000 orang. Sabda Tuhan hari ini, Bapak Ibu, sedikit menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Oleh karena itu tak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Dia selalu ada beserta kita. Dia selalu peduli dengan hidup kita. Dia selalu peduli dengan kebutuhan kita. Satu hal yang dibutuhkan atau yang diperlukan dari kita adalah sikap percaya atas kehadirannya di tengah-tengah kita. Dia tak pernah mengabaikan, apalagi meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kita semua juga diminta untuk selalu peduli kepada sesama dan tetap percaya pada Maha Kuasa-Nya. Semoga kehadiran kita juga selalu membawa sukacita dan kegembiraan serta berkat bagi orang lain. Yang terakhir ini, kita boleh bertanya pada diri kita masing-masing, kehadiran saya itu menggembirakan orang lain atau menjengkelkan orang lain? Kehadiran saya itu membawa sukacita dan berkat atau sebaliknya? Kita mohon agar Tuhan yang memulai karyanya ini akan menyelesaikannya juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri untuk menanggapi sabda Tuhan dengan membaharui iman kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kuasa pada kesempatan perayaan Natal bersama dalam KUB Bejana Rohani ini, kami ingin menyampaikan doa permohonan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Dan kami di wilayah 10, ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan kemurahan yang anugerahkan kepada kami. Secara istimewa kami boleh masuki tahun yang baru, tahun 2020. Semoga kehidupan kami boleh mengikuti pesan Bapak Paus, tidak menyebarkan gosip dan juga tidak menyalahkan sesama kami, dan juga kehadiran kami membawa kegembiraan di antara kami. Kami mohon. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan cinta-Mu teristimewa dalam membimbing menuntun perjalanan hidup kami selama tahun 2024. Secara khusus di dalam pembimbingan hari ini, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan agar seluruh perjalanan umat-Mu dalam KUB ini dan dalam wilayah seperti ini, kasih Tuhan senantiasa selalu menaungi kami semua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. meninggal kiranya Tuhan senantiasa
mengaruniai mereka dan berbahagia bersama para kudus di surga. Dan juga kiranya menjadi pendoa bagi kami keluarga yang masih bersiara di dunia ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang sedang menderita, terutama sedang bergumul dengan sakit yang mereka derita. Kiranya lewat lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka, Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka, agar mereka dapat disembuhkan dan dapat menjalankan segala aktivitas kehidupan mereka seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terang Kristus Tuhan dan pengantara kami. Allah Bapa sumber iman kepercayaan kami, terimalah kiranya iman kami kepada Kristus yang akan kami terima dalam sakramen Ekaristi ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Segala kuasa
kami. Sudilah menerima dan memberkati persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Monsignor Hieronymus Pakaidoni, dan para penjaga iman yang benar Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu dan baktinya Engkau akui. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci, saat putramu yang tunggal yang sama dengan Dikau dalam kemuliaan abadi menampakkan diri secara nyata sebagai manusia sama seperti kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Misteri iman kita.
Tuhannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri. Kau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu, semua mereka yang kami kenang, yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam Kristus. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Presete salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere.
misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatans spes, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sediakan pada segala datang kepada saya, semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu yang mengantar kami mencapai keselamatan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.